Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memenangkan perkara di pengadilan. Baik di pengadilan negeri, di pengadilan tata usaha negara, di pengadilan agama, di pengadilan militer, mahkamah konstitusi, maupun di badan peradilan lainnya. Untuk itu saya akan membahas secara gamblang tentang bagaimana tips dan trik cara kalian agar memenangkan perkara di pengadilan, yang ini sangat berguna baik untuk kalian secara pribadi maupun korporasi, maupun bagi seorang lawyer yang akan membawa sebuah perkara atau beberapa perkara ke tingkat pengadilan. Kemenangan sebuah perkara merupakan kepuasan tersendiri bagi kita yang akan berperkara di pengadilan. Meskipun di pengadilan bukan soal menang atau kalah, akan tetapi ketika kita memenangkan sebuah perkara, maka tentu terdapat kepuasan tersendiri dan juga akan meningkatkan rating atau jam terbang kita sebagai pengacara. Untuk itu, marilah kita simak secara bersama-sama bagaimana tata cara memenangkan perkara di pengadilan. Yang pertama adalah pahami masalahnya. Jadi banyak lawyer yang tidak paham kronologis secara detail tentang persoalan yang akan dibawa ke pengadilan. Ini menjadi sangat fatal sehingga kemudian apa yang akan kita perjuangkan tidak dimengerti secara detail oleh seorang pengacara. Sehingga pada akhirnya pengacara tersebut tidak memahami secara utuh tentang problematika yang sebenarnya dihadapi oleh seorang klien. Untuk itu sangat menjadi penting sekali kita dalam hal memahami kronologis perkara yang akan kita bawa ke pengadilan. Sehingga dengan demikian saya sangat menyarankan kepada siapapun, baik pribadi, korporasi, lembaga maupun seorang pengacara, dalam hal akan membawa sebuah perkara ke pengadilan, maka yang paling utama adalah pahamilah masalahnya seperti apa. Yang kedua, setelah kita memahami masalahnya seperti apa, maka sangat penting bagi seseorang atau lembaga atau korporasi maupun seorang pengacara itu untuk mengetahui hukumnya bagaimana. Ketika kronologis sudah dipahami dengan betul, maka hukum yang paling tepat dalam hal memilih atau memformulasikan terhadap kronologis yang sudah disebutkan dalam perkara atau sudah diceritakan oleh seorang klien, itu kemudian diformulasikan dalam bentuk hukum yang nyata. Apakah pasal-pasal tersebut, ataukah jurisprudensi tersebut, atau kebiasaan hakim dalam menangani perkara tersebut, itu sudah sesuai dengan kronologis yang sudah diberikan atau diceritakan oleh seorang klien. Sehingga kemudian formulasi hukum ini menjadi sangat penting untuk diketahui seorang lawyer, sehingga kemudian obat atau jalan keluar problem hukum yang diinginkan oleh seorang klien itu sesuai dengan prosedur atau tata cara peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan jurisprudensi hukum. Yang ketiga adalah lengkapi bukti-buktinya. Ini menjadi sangat penting apabila kronologisnya sudah diketahui, kemudian hukumnya juga sudah diketahui, akan tetapi bukti-buktinya kurang memadai, sehingga ini menjadi beban seorang lawyer agar kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat memperkuat kronologis yang sudah ditulisnya beserta hukum dan diperkuat lagi dengan bukti-bukti
yang sudah dikumpulkan oleh seorang lawyer. Untuk itu, bukti menjadi sangat penting dalam hal kita berperkara di pengadilan. Yang keempat, gunakan strategi yang benar. Strategi ini memang banyak tidak tertulis dalam sebuah buku ataupun sebuah peraturan undang-undangan. Strategi itu banyak didapatkan dari jam terbang atau flying time seorang pengacara, sehingga sangat sulit sekali bagi seseorang maupun korporasi maupun seorang pengacara untuk mengetahui sebuah strategi apabila ia belum pernah bersidang dalam perkara tertentu. Untuk itu sangat penting sekali pengalaman dan kemahiran tentang penyelesaian sebuah perkara tertentu. Dengan demikian, maka sangat penting sekali dalam hal penggunaan strategi yang benar ketika akan mengajukan sebuah perkara ke pengadilan. Seorang pengacara yang telah berkecimpung cukup lama di bidang perkara tertentu, biasanya mereka memiliki insting yang kuat tentang perkara yang akan dibawanya ke pengadilan. Sehingga sebenarnya seorang pengacara ketika memasukkan sebuah perkara atau beberapa perkara, mereka sudah memiliki insting bahwa perkaranya ini arahnya kemana, dan kemungkinan untuk kalah atau menang mereka sudah mengetahui. Sehingga strategi dalam penanganan perkara itu menjadi hal yang juga sangat penting dalam hal penanganan perkara di pengadilan. Yang kelima adalah pembelaan yang berkualitas. Banyak pengacara yang mengerti strategi, yang mengerti hukum, yang mengerti persoalan, yang juga mengerti strateginya bagaimana, akan tetapi mereka tidak memiliki kualitas dalam hal mengajukan ke pengadilan. Kualitas pembelaan menjadi hal yang sangat penting bagi Anda yang akan mengajukan perkara ke pengadilan. Karena dari sekian banyak tips dan trik yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan bagian yang terpenting dalam hal mengajukan perkara ke pengadilan. Kualitas pembelaan itu bisa terdiri dari cara maupun paper yang akan kita ajukan, maupun tata cara penulisan, pengemasan, baik gugatan maupun hal apapun yang akan disampaikan kepada majelis hakim, itu harus memenuhi unsur-unsur kualitas sebuah penanganan perkara. Sehingga kualitas pembelaan menjadi ruang lingkup terpenting dalam melakukan persidangan di pengadilan. Yang terakhir, yang keenam adalah jangan menyerah. Banyak kemudian seorang lawyer maupun seorang pribadi maupun korporasi yang menyerah atas perkara yang telah diputus oleh hakim, ternyata yang dibayangkan awalnya akan menang ternyata kalah. Untuk itu ini menjadi hal yang sangat penting ketika Anda kalah dalam proses pengadilan untuk terus berusaha memperjuangkan baik itu melalui upaya hukum banding, kasasi maupun PK. Karena tidak menutup kemungkinan ketika perkara saudara adalah perkara yang berada pada posisi yang benar, akan tetapi hakim memiliki kehilafan atau ketidakmampuan dalam menganalisis perkara saudara, maka tentu Anda harus memperjuangkan secara terus-menerus terhadap perkara yang Anda kalahkan di tingkat pengadilan. Untuk itu, jangan sampai Anda menyerah terhadap perkara yang sedang Anda perjuangkan. Anda harus tetap fokus terhadap perkara yang terus Anda perjuangkan dan melakukan upaya hukum sampai kepada upaya hukum terakhir, yakni peninjauan kembali. Itulah 6 tips yang dapat saya berikan bagaimana caranya kalian memenangkan perkara di pengadilan. Semoga tips ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.